Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Febiola Siska Wulandari dengan NIM 112211117. Di video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi perpajakan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pajak bumi dan bangunan atau bisa disingkat dengan PBB. Mulai dari pengertiannya, cara menghitung pajaknya, sampai bagaimana pelaporannya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasannya. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas tanah dan bangunan yang dikenakan pada pemilik, karena adanya keuntungan ekonomi dan status ekonomi akibat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut. Nah, secara umumnya, PBB itu ditunjukkan untuk wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki hak dan manfaat atas bumi dan bangunan. Selanjutnya adalah objek PBB, yaitu mencakup semua tanah dan bangunan yang dimiliki atau digunakan, baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat material nih, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Nah, contoh dari objek bangunan itu ada seperti rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kemudian kolam renang, jalan tol. Adapun objek bumi contohnya adalah sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan juga tambang. Selanjutnya yaitu subjek pajak bumi dan bangunan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Subjek yang harus membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang ataupun badan atau organisasi yang memiliki hak ataupun mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan. Pajak dikenakan kepada seperti pemilik tanah dan bangunan, penyewa yang mendapatkan manfaat dari tanah atau bangunan, dan badan usaha atau perusahaan yang menggunakan lahan ataupun bangunan untuk kegiatan bisnis mereka. Nah, subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut Undang-Undang PBB wajib dalam membayar pajak secara tepat waktu setelah menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketepatan pajak atau SKP, dan surat tagihan pajak atau STP dari kantor pelayanan PBB ataupun disampaikan melalui pemerintahan daerah. Tempat pembayaran pajak tersebut telah ditentukan dalam SPPT, yaitu bank persepsi, kantor pos, ataupun giro. Selanjutnya itu mengenai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dasar dari pengenaan PBB adalah NJOP atau nilai jual objek pajak yang merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. NJOP biasanya ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Keuangan dengan masing-masing wilayah berbeda. Lalu dasar pengenaan NJOP untuk bumi dan bangunan. Yang pertama, faktor yang menentukan dasar penetapan NJOP bumi, yaitu ada letak, pemanfaatannya, peruntukan, lalu kondisi lingkungannya. Yang kedua, faktor yang menentukan dasar penetapan NJOP bagi bangunan. Adapun bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, kemudian rekayasa, letak, dan kondisi lingkungannya. Selanjutnya yaitu mengenai komponen perhitungan dari pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada NJOP, yaitu nilai pasar wajar tanah ataupun bangunan ditetapkan pemerintah daerah setiap tahunnya. Yang kedua ada NJOTKP, adalah batas nilai NJOP yang tidak dikenakan pajak. Umumnya NJOTKP itu adalah 12 juta, namun bisa berbeda-beda ya di setiap daerah. Yang ketiga ada NJKP, presentasi dari NJOP setelah dikurangi dengan NJOTKP. Untuk rumah tinggal, NJKP itu biasanya 20% jika NJOP-nya di bawah 1 miliar, dan 40% itu jika di atas 1 miliar. Yang keempat, ada tarif PBB. Nah, maksimalnya itu 0,5 dari NJOP, namun bisa aja nih untuk rumah tinggal umumnya 0,1%. Selanjutnya mengenai rumus perhitungan pajak bumi dan bangunan. Adapun langkah pertama, kita perlu menghitung NJOP tanahnya. Lalu langkah kedua, kita perlu menghitung NJOP dari bangunan. Nah, langkah ketiganya, kita jumlahkan keduanya, lalu didapatlah total dari NJOP. Langkah keempat, kita kurangi dengan NJOTKP, yang batasan tidak kena pajaknya. Standarnya itu 12 juta. Langkah kelima, hasilnya ini akan menjadi NJKP sebesar 20%. Nah, persentase dari NJOP setelah dikurangi NJOTKP. Langkah keenam, lalu kita menghitung nih PBB terutangnya. Tarifnya itu umumnya 0,1%.
dikalikan dengan NJKP-nya. Oke teman-teman, biar lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh perhitungan PBB. Untuk contoh soalnya, yaitu Ibu Rina memiliki rumah pribadi yang berdiri di atas tanah seluas 120 meter persegi, dan bangunan rumahnya itu seluas 90 meter persegi. Tertara kalau NJOP tanah per meternya sebesar 800.000, sedangkan kalau NJOP bangunannya itu per meternya 1.200.000. Hitunglah PBB terutang atas rumah tersebut. Oke, untuk penyelesaian itu, pertama kita perlu menghitung NJOP-nya. Jadi NJOP tanah 120 meter persegi dikali 800.000 didapat 96 juta. Sedangkan NJOP bangunannya itu 90 meter persegi dikali 1.200 didapat 108 juta. Di total, jadi total NJOP-nya yaitu 96 juta tadi ditambah 108 juta sama dengan hasilnya 204 juta. Nah, langkah kedua, lalu kita mengurangi nih hasil NJOP-nya dengan NJO TKP. Nah, NJO TKP-nya ini secara umum besarnya itu adalah 12 juta. Oke, yang tadi hasil total NJOP sebesar 204 juta, kita kurang dengan 12 juta, jadi didapat 192 juta. Nah, langkah ketiga, kita menghitung NJKP-nya, yaitu 20% untuk rumah tinggal di bawah 1 miliar. Jadi NJKP sama dengan 20% kita kalikan dengan hasil yang tadi 1.920 sama dengan didapat 38.400.000 rupiah. Oke, langkah keempat, kita menghitung PBB-nya dengan tarif 0,1. Jadi, PBB terutang sama dengan 0,1%, kita kalikan dengan 38.400.000 rupiah. Jadi, PBB terutang oleh Ibu Rina adalah 38.400. Selanjutnya yaitu mengenai pelaporan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ini merupakan kewajiban tahunan bagi pemilik tanah ataupun bangunan. Setelah dilakukan penilaian oleh pihak pemerintah, biasanya melalui kantor Badan Pendapatan Daerah atau BPNDA atau dinas terkait, maka akan diterbitkan dokumen penting yang disebut SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. Nah, SPPT PBB ini biasanya berisi informasi lengkap mengenai identitas wajib pajak, kemudian letak objek pajak, tanah atau bangunannya, ketiga luas dan NJOP tanah dan bangunan. Keempat, besarnya PBB yang harus dibayar. Kelima, yaitu batas waktu pembayarannya. Nah, SPPT ini biasanya mulai dibagikan pada awal tahun dan jatuh tempo pembayaran PBB umumnya setiap tanggal 30 September. Namun tanggal ini tuh bisa berbeda-beda tergantung kebijakan Pemda dari masing-masing daerahnya. Oke, untuk cara pembayaran PBB sendiri, kita bisa secara langsung nih ke loket resminya. Bisa ke kantor pos, bank daerah, atau kantor kelurahan yang bekerja sama dengan Pemda. Adapun kita bisa secara online, yaitu melalui aplikasi e-commerce, kemudian lewat aplikasi pajak online milik masing-masing daerah, serta beberapa Pemda juga menyediakan QRIS atau e-billing. Ataupun pembayarannya tuh bisa dengan secara kolektif, biasanya untuk warga atau satu RT, RW yang diurus bersama oleh ketua RT. Nah, setelahnya ada bukti pelunasan. Kan setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak akan mendapatkan bukti bayar resmi yang harus disimpan sebagai arsip dan terkadang dibutuhkan saat proses administrasi seperti mengurus sertifikat tanah, jual beli rumah, ataupun perizinan bangunan. Maka dari itu, penting untuk membayar PBB tepat waktu, karena jika kalian telat, akan dikenakan denda loh sebesar 2% per bulannya dari jumlah PBB terutang maksimal selama 24 bulan. Nah, itu dia penjelasan mengenai pajak bumi dan bangunan. Intinya, sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami dan melaksanakan kewajiban pajak, termasuk PBB, agar pembangunan daerah kita bisa terus berjalan dengan baik. Jangan lupa untuk selalu membayar PBB tepat waktu ya, biar nggak kena denda. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan atau masukan, boleh banget tulis di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.